Selamat datang di channel yang tidak terkenal karena membahas topik yang kurang populer bersama saya, Stefani Humena. Pada video ini saya akan mengangkat topik mengenai subsistem bahasa. Pada beberapa video yang telah saya unggah sebelumnya, terdapat pembahasan mengenai bahasa secara umum, yakni fungsi praktis bahasa, serta fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Nah, pada video ini saya ingin menjabarkan mengenai 3 subsistem bahasa. Seperti kita ketahui, bahasa adalah sistem atau sebuah struktur organik yang dapat dipilah berdasarkan tatarannya, mulai dari tataran font hingga tataran yang terbesar yakni wacana. Kita tidak akan membahas tataran tersebut satu demi satu, melainkan saya akan merinci 3 subsistem bahasa ini yang paling krusial atau yang entitasnya benar-benar dapat kita rasakan sebagai sesuatu yang memiliki wujud. Dan tentunya ini kita gunakan dalam komunikasi sehari-hari. Subsistem yang pertama adalah subsistem fonologis, kemudian subsistem gramatikal, dan yang terakhir ada subsistem leksikal. Subsistem fonologis mencakup berbagai segi yang berhubungan dengan bunyi bahasa. Ada beberapa aspek yang ditelaah dalam subsistem ini, yakni aspek organis, aspek akustik, dan aspek auditoris. Dalam ilmu bahasa, tidak semua aspek ini akan dibahas, hanya pada aspek organis. Dan itu pun menitik beratkan pada persoalan bunyi bahasa yang bersifat distintif, atau fungsi bunyi yang dapat membedakan makna. Nah, bunyi yang dapat membedakan makna lazim kita kenal dengan sebutan fonem. Misalnya kata saku dan paku. Dalam fonologi, kedua kata ini merupakan pasangan minimal, karena kedua kata ini hampir mirip. Dan yang membedakannya hanyalah fonem s pada kata saku dan fonem p pada kata paku. Ya, pada kasus ini s dan p merupakan fonem, ya, karena keduanya bersifat distintif atau dapat membedakan satu dengan yang lainnya. Kemudian subsistem yang kedua adalah subsistem leksikal. Nah, subsistem ini mencakup perbendaharaan kata atau leksikon suatu bahasa. Dalam ilmu leksikologi, satuan dasar dalam subsistem ini disebut leksem. Seperti contoh yang tadi, kata saku dan paku merupakan leksem atau bentuk dasar yang tidak dapat disegmentasi lagi. Dan jika dipaksa untuk disegmentasi, kita tidak akan bertemu lagi dengan leksem, melainkan silabel. Namun perlu kita ketahui bahwa tidak semua kata merupakan leksem, tapi semua leksem dapat dipastikan merupakan kata. Ya, penjelasan mengenai kata dan leksem akan saya buatkan video tersendiri. Kemudian selanjutnya ada subsistem yang terakhir atau subsistem gramatikal. Subsistem ini terbagi atas 2 subsistem, yakni subsistem morfologis dan subsistem sintaksis. Subsistem morfologis berbicara mengenai permasalahan atau seluk-beluk kata, bagian-bagian kata, jenis-jenisnya, dan seperti apa proses pembentukannya. Misalnya kata mainan yang memiliki makna gramatikal karena mengalami proses morfologis. Dalam hal ini proses afiksasi, yang mempertemukan leksem main dan morfem afiks an atau sufiks an, sehingga menjadi kata mainan. Nah, masalah-masalah seperti ini yang dikaji pada subsistem morfologis. Kemudian selanjutnya subsistem sintaksis, ya. Subsistem ini menjangkau permasalahan yang lebih besar, yakni hubungan sintakmatis yang melibatkan kata, ya, kata yang satu dengan kata yang lain, atau yang mempertautkan konstituen yang satu dengan konstituen yang lain, sehingga membangun sebuah tataran bahasa yang lebih besar, yakni frasa, klausa, dan kalimat. Nah, inilah subsistem-subsistem bahasa yang kita pergunakan dalam komunikasi sehari-hari, mulai dari unit-unit yang terkecil hingga unit yang terbesar. Dan sistem internal bahasa inilah yang kemudian dikaitkan dengan sebuah sistem di luar bahasa atau sesuatu yang kita kenal dengan ilmu pragmatik, yang selanjutnya akan menentukan apakah penggunaan sistem bahasa selaras dengan tujuan komunikasinya. Kira-kira seperti itu pembahasan mengenai 3 subsistem bahasa, dan saya berharap materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila Anda menemukan sesuatu yang patut dipertanyakan, seperti biasa kolom komentar saya sangat terbuka untuk semua jenis masukan, kritikan, dan koreksi.
Stefani Humena di sini dan kita berjumpa lagi pada video saya yang selanjutnya. Terima kasih.